Assalamualaikum. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Yeyen, Bu Iput. Silakan dipilih-pilih mau yang mana? Ini atuh winanya. Yayan teh menang rezeki nomplok alias dapat arisan. Dia teh mau beli emas gitu. Oh, ya Begini ampun. nih, bacot warkamsi nih. Jadi kan semua orang tahu gue mau dapat arisan. Selamat ya Bu Yeyen. Ya udah, sekarang dipilih dong mau yang mana. Tapi Pan duitnya belum cair nih. Boleh kan ya? Kita lihat-lihat doang. Ya boleh lah Bu. Mau yang mana? Sekalian. Lu atayan menigaya pingsan teh buricak-burina. Oh iya, ya itu. Dia ini emang bagus sih Bu. Coba dilihat dulu. Tuh ya menacak iput gak meni buricak-burina. Halus ya mah. Iya, yang itu coba yang ini. Ini yang sebelahnya. Yang itu. Yang itu berapa tuh? Nah, ini berapa? Kalau ini sebentar saya lihat dulu. Ini jadinya sekitar 3.500.000 Bu. Kalau yang ini 2.900.000. Begono. Kayaknya mah bagusan yang pilihannya Iput Begono. Kayaknya duit gua lusa baru cair. Tapi lu jangan bilang-bilang, yang ada ntar orang pada minjem gua semua. Ben, kalau kamu cocok sama yang ini atau buruan ambil nanti teh keburu sold out gitu. Kamu teh gimana kalau pakai duit Iput aja dulunya? Oh gitu. Ajar kamu ya Wina. Saya habis nyocokin stok perhiasan sama laporan keuangan. Ternyata emas saya banyak yang hilang. Pasti kamu kan yang juri. Astagfirullahaladzim. Enggak Bu, saya nggak pernah mencuri di sini Bu. Halah, jangan ngelak kamu. Kan kamu sehari-hari di toko. Enggak, saya tuh kecewa ya sama kamu. Kamu itu sudah saya anggap keluarga saya. Tapi apa? Kamu tega mencuri emas-emas saya. Bu, tapi demi Allah saya nggak mencuri Bu. Terus kalau bukan kamu, siapa yang di sini? Tuyul! 1 gramnya sekarang 1.800.000. Oh iya. Wih, bagus tuh Bu emasnya. Iya Mas. Ya udah Wina, saya bayar deh. Yang ini? Jadi. Bos, mantap Bu. Ini duitnya. Iya Bu. Makasih ya Win. Kasih ya, Mas. Oh ya, mari. Datang lagi ya Bu. Mas. Hah? Ngapain kamu kesini? Enggak, ngapa-ngapain ya, iseng aja sekalian ngeliat istriku lagi kerja. Oh. Sayang. Ya. Bisa minta tolong buatin teh hangat nggak? Aku haus. Oh. Ya udah aku ke dapur dulu ya. Makasih ya. Saya ingat kemarin ada 1 orang lagi di sini. Siapa? Tapi masa sih Mas Dahar yang nyuri perhiasan di sini? Aku nggak yakin. Tapi kalau aku ceritain yang ada aku juga dituduh. Ngomong atuh kamu teh tong cicing wae sok sebutkeun merekna saha. Iya, sampai sebutin aja namanya. Cepat bilang sama saya. Mas Dahlan. Mas Dahlar. Iya, kemarin dia ke sini Bu, dan dia sempat minta dibikinkan minum. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jadi Bang Dahar yang jadi maling? Jadi kamu ngakuin kalau kamu itu berkomplotan sama suami kamu untuk menyuri emas saya, ya? Enggak Bu, enggak, demi Allah saya nggak berkomplot Bu. Dan saya juga nggak yakin kalau Mas Dahlar yang ngambil Bu. Udah ngaku aja kamu. Kamu itu Pak Sutri yang maling. Tahu nggak kamu? Balikin. Ya Allah, udah, Bu. Jangan, Bu. Jangan kasar-kasar. Berapa ini kalau misalkan salah sangka begini? Bagaimana kalau dicek aja dulu Daharnya, jangan ke dia. Kok kalian belain dia? Kalian mau
Kampung ini ada pencurinya. Gimana kalau mas-mas kalian yang dicuri? Tah yang teh atuh teu rela kita mah. Ai, kamu kemana? Aku mau pergi keluar sebentar ya. Oh, oke. Aku antar kamu ya. Gak perlu. Aku bisa sendiri kok. Aku pergi dulu ya. Ai, tapi kan aku temenin aja. Aku ikut kamu jalan kaki daripada kamu sendirian. Aku nemenin kamu aja. Gak apa-apa, aku bisa sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Aini kenapa sih kok akhir-akhir ini kayak beda gitu ya? Akhir-akhir ini dia suka jalan sendiri gitu. Kamu juga kenapa, Lik? Kok kayak khawatir banget? Ya, aku emang khawatir soal ini. Tadi aku mau nganterin Aini, cuman aku malah ditolak mentah-mentah. Belakangan ini emang dia sering lesu, ngelamun. Aku takutnya kalau sampai dia kenapa-napa. Masalahnya sampai sekarang Aini juga nggak mau cerita. Apa jangan-jangan ada masalah di kampung kita ya? Kayaknya enggak deh. Kalau emang ada masalah di kampung kita, biasanya kan dia cerita. Iya. Mungkin ini masalah pribadi. Kita coba ikutin aja dulu Aini. Kita juga nggak mungkin kan suruh dia langsung cerita. Dalhal! Keluar kamu, Dalhal! Suami saya nggak ada, Bu! Cepat temuin dia, bawa dia ke sini! Bu, Mas Dalhar itu nggak ada di rumah. Coba kalian periksa. Ayo. Ayo cepat. Sumpah Bu, saya nggak tahu apa-apa soal ini dan Mas Dalhar nggak ada. Saya nggak tahu deh. Tunggu, tuh lagi dicari. Gimana? Ada dia? Kita udah cari, Bu. Nggak ada. Kayaknya udah kabur dia. Sial! Kamu berkomplot dengan sama suami kamu. Cepat katakan di mana dia sembunyi! Enggak Bu, saya berani sumpah saya nggak berkomplot sama Mas Dalhar, enggak Bu. Dan saya nggak tahu dia di mana. Bohong kamu! Sebentar. Bikin dia ngaku. Saya telepon dulu Bu. Ayo cepet kasih tahu di mana suami kamu. Bang, sumpah Bang, saya nggak tahu Bang. Ngaku. Ngaku nggak lu? Aku. Klik, aku butuh bantuan kamu untuk ke rumah Mbak Wina sekarang. Aku tunggu ya. Aku mau main hakim sendiri. Siapa di sana? Siapa? Siapa lu? Hah? Nggak ikut campur. Mending lu cabut. Hah? Ya udah lepas tolong. Aku nggak bersalah untuk ikut campur, tapi tolong hal yang kalian lakuin ini udah salah. Kalian main hakim sendiri ya. Mending lu nggak ikut campur. Cabut tuh sekarang. Kalau kalian masih nggak mau dibilangin, aku akan lapor polisi. Omong lu! Nggak malu ya kalian? Badan doang sangar, tapi beraninya sama perempuan. Hei. Cukup. Kita pergi dari sini. Asal kalian tahu ya, Wina ini dia bersalah dan dia harus bertanggung jawab. Ayo, kita pergi. Enggak, saya nggak tahu. Mama kenapa? Mama. Kenapa? Tapi emang tuh tadi kejadiannya tuh seberapa parah sih? Wah, sampai bawa-bawa tukang pukul gitu? Parah banget, Mai. Tadi tuh aku nggak sengaja lewat, terus aku ngeliat Mbak Wina udah dipukulin sama 2 tukang pukulnya Bu Pita. Ya akhirnya aku panik, aku nelpon Malik untuk datang ke sana. Iya, tadi warga juga bilang kalau Mas Dalhar tuh kayak bawa kabur emasnya gitu kan. Soalnya di warga itu udah menyebar gosip
kalau Mbak Wina sama Mas Dalhar itu komplotan nyolong gitu loh. Itu sih yang masih belum kita pastiin. Soalnya Mbak Wina juga bilang kalau bukan dia pelakunya, dia sampai sumpah-sumpah. Ya intinya Bu Pita udah main hakim sendiri. Tanpa dia nunggu dulu kejelasannya kayak gimana. Cuman ada dua kemungkinan yang aku pikirin. Aku takut tukang pukulnya Bu Pita ini berulah lagi. Atau mungkin aja emang sekarang maling lagi merebak di kampung kita. Kita coba perketat aja ronda buat ke depannya. Semoga aja kampung kita bisa lebih aman kan. Rik, azan tuh. Kita jamaah di musola yuk. Ya ayo Ri. Hai, Mai, aku sama Fari duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Nah, Soalnya itu juga kita harus awasin kasihan-kasihan juga. Hai. Tuh kan Aini. Apa? Biasaan deh. Ngelamun aja akhir-akhir ini ngelamun terus. Ada masalah apa? Cerita dong. Cuma berdua doang. Enggak apa-apa. Mungkin emang lagi kecapean aja. Peluk. Ya udah kalau emang cuma capek doang. Tapi janji ya kalau ada masalah apa-apa cerita. Oke? Iya. Janji. Wina, keluar kamu Wina. Wina. Keluar. Bu Pita, ada apa lagi ya, Bu? Saya datang ke sini. Ada satu hal yang lupa saya tekankan sama kamu. Kalau kamu nggak bisa ganti rugi, emas-emas sudah kamu curi dari saya. Bukan tukang pukul saya lagi yang bertindak, tapi polisi. Saya nggak segan-segan membawa masalah ini ke jalur hukum. Bu saya mohon, Bu. Jangan laporin saya ke polisi. Kalau saya di penjara, siapa yang mau ngerawat Dini? Itu urusan kamu. Kalau kamu nggak mau hal ini terjadi, ayo bayar. Kapan kamu mau bayar? Bilang, kapan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bu Pita nggak bikin ribut lagi kan? Dia belum bayar utang-utangnya sama saya. Dia udah mencuri sama saya. Bu, kita kan nanyanya baik-baik. Dan ibu juga nggak baik kalau kayak gini perlakuannya. Dia yang mulu bayar, makanya saya gemas sama dia ini. Mbak Wina, lebih baik Dini dibawa ke dalam aja ya. Kalau ada masalah bisa hubungin kami atau Aini juga bisa. Makasih ya, Malik. Pak Arif. Saya masuk dulu. Jadi kamu kapan bayarnya utang kamu? Bilang sama saya. Bu Pita, tolong jangan bikin keributan di sini. Gue campur di depan ini ya. Saya masuk, saya. Erik. Gila. Happy banget gua malam ini. Gara-gara gua curi perhiasannya si pelit Pita itu. Jadi gua bisa minum-minum. Gua bisa taruhan-taruhan. Ya boy, apa yang ngikutin gua? Oke, kalah lagi. Duit gua jadi habis. Capek, jadi orang miskin capek. Ampun. Aku bisa membantumu menjadi kaya raya.
Maksudnya? Gimana caranya? Caranya, kamu harus jadi pengikutku. Jadi salah satu kodok di rawa-rawa. Ya, buat apa kayak Raya? Tapi ujungnya malah jadi kodok. Enggak. Gua nggak tertarik. Mbak Wina, mau kemana Mbak? Aku mau ke bank, Ai. Aku mau bawa semua tabungan aku dan aku mau gadain surat tanah buat bayar utang ke Bu Pita. Ya Allah Mbak, masih sampai segitunya sih? Soalnya Bu Pita itu ngancem aku, Ai. Kalau misalkan aku nggak bayar, aku dan Mas Dalhar bakal dilaporin ke polisi. Seriusan Mbak? Maksudnya kan nggak ada buktinya kalau misalkan Mbak Wina atau Mas Dahlar yang ngambil. Jadi polisi nggak bisa nangkep gitu aja dong tanpa bukti. Ya tapi aku yakin Mas Dalhar pelakunya, Ai. Berarti sama aja Bu Pita bisa perkarakan kita berdua. Kalau misalkan kita sampai di penjara, Dini gimana? Aku permisi dulu ya. Pagi ibu-ibu. Pagi, Mbak Wina. Lu, Win, nggak malu lewat sini? Mending lu sama si Dalhar pergi deh dari sini. Soalnya gue udah enek punya tetangga maling sama lakinya yang tukang mabuk itu. Ngomong kalau mau pindah ya, gue bantuin. Pagi. Bu Pita, bagaimana tuh perkara emas yang hilang tuh? Oh itu, ya yang namanya pencuri itu harus dikasih pelajaran dong biar kapok. Apalagi saya tuh sudah ngomong sama Wina, minta ganti rugi. Kalau enggak saya akan laporkan dia ke polisi. Harus tuh. Bu Pita udah yakin banget ya kalau Mbak Wina pelakunya. Kenapa nggak cek dulu suaminya? Mau suaminya kayak yang juri, tetap aja mereka tuh berkomplot. Karena Wina itu terlalu patuh sama suaminya. Bener pisan atunya eta teh si Wina teh emang disetir ku si Dahar teh nya. Nurut we eta ka si Dahar. Gue mau nanya, Ada apa Bu? kemana? Babe lu yang tukang maling dan tukang nyolong itu. Saya nggak tahu Bu. Alah, masa anaknya nggak tahu? Jangan kayak mak lu ya, yang tukang ngejemunyiin bapak lu. Lu ya? Kate-kate lo. Beraninya ngebully anak kecil begitu. Gak ada akhlaknya lu ya. Kita berdua oge atunya tukang julit. Tapi julitan kamu atuh berani-berani. Nah eta teh ngejulitin anak di bawah umur, ha? Tahu lu. Gak ada akhlak. Lu kalau mau julit, cari yang sepadan sama gua sini. Lu mau anak lu dijulitin? Sembarangan. Lebih julit dari kita tuh ya neta mah. Lu kagak nape? Kamu teh pasti sok pisan atunya. Gimana kalau kita teh anterin pulangin? Yuk. Udah yuk. Ayo pulang. Bu Iput, Bu Yeyen. Dini boleh nanya? Mau nanya naon atuh geuli sok mangga. Bu Yeyen, Bu Iput sama warga kok jahat sama mama aku? Padahal mama aku nggak kayak dituduh warga. Atuh Dini, pertanyaan kamu teh meni sulit pisan dijawab nanya. Sok atuh yang jawab. Dini kan anak kecil, ya kan? Anak sekolah. Nah, tugasnya Dini belajar, biar pinter, ya. Kalau masih kecil kagak usah ikut campur sama urusan orang gede. Orang gede mau banyak dramanya. Kalau Dini ikut campur, ntar jadi artis Korea. Udah yuk kita pulang. Ayo. Bu Vita, ini uang ganti rugi emas yang hilang kemarin, Bu. Saya
udah pakai semua tabungan saya dan saya juga udah gadai surat tanah saya, Bu. Sekarang saya udah nggak punya apa-apa lagi. Ini nggak cukup. Setengahnya aja nggak ada. Tapi saya udah nggak punya uang lagi, Bu. Saya janji saya akan lunasin. Saya nggak butuh janji kamu. Saya butuh uang saya lunas. Iya, Bu, pasti saya lunasin. Tapi tolong kasih saya waktu. Tapi kamu ingat, kalau kamu nggak bayar, saya akan terus datangi rumah kamu. Bu, tolong, Bu, jangan, Bu, jangan. Jangan Ibu nagih ke rumah saya, Bu. Apalagi bawa tukang pukul, Bu. Saya takut anak saya jadi trauma. Kalau kamu takut anak kamu trauma, bayar, cepat bayar. Miskin aja sok-sokan nyuri. Kalau udah begini, bingung kan jadinya? Makasih banyak ya, Mas. sama-sama. Terus sih. Iya. Halo? Iya, selamat siang, Bu. Ini saya udah dapat dokumennya, tapi saya masih kurang paham ini maksudnya gimana ya? Oh, iya bisa. Bisa, Bu, sore ini. Iya, baik. Sampai ketemu di Jalan Taman Manggis ya, Bu. Iya, baik. Makasih. Wah, dari mana aja lo? Mir. Lo ngapain ke rumah gua? Siapa lo? Pakai nanya kita siapa? Oh, si Darhar. Ya udah Bang, lanjut pukulin aja Bang. Gua masalah dia Bang. Pukul dadanya. Jangan kasih ampun. Bang, naon sini? Ayo sini. Sini, minggir. Minggir. Diam. Jangan pukul ayah, lepasin. Udah diam. Jangan pukul ayah. Sini. Udah, Sini. Udah. Lu dengar semua ya? Kita berdua cuma disuruh sama Bu Pita. Ayah Dalhar, semua hutang lu itu belum lunas. Cuma sebagian doang dilunasin sama bini lo. Hah? Tapi Bu Pita semuanya kepengen lunas. Ampun Bang, ampun Bang. Lu denger baik-baik ya. Lunasin semua hutang-hutang lu, ngerti? Udah Bang. Ayah, lepas. Ayah nggak apa-apa kan ya. Ayah nggak apa-apa. Ya cuma dipukul gitu doang, ayah kuat. Sayang, kamu masuk ya. Iya. Kamu itu keterlaluan ya, Mas. Gara-gara kelakuan kamu sekarang di tempat aku cari nafkah jadi kacau, Mas. Orang-orang bilang aku pencuri. Terus orang nuduh aku bersekongkol lah sama kamu, gak tahu diri lah. Aku malu, Mas. Kenapa sih kamu itu gak cari pekerjaan yang halal? Jadi tukang parkir, kek? Jadi tukang cuci piring, kek? Asal jangan mencuri. Kamu jangan ngajarin aku. Aku ini suami kamu. Kalau kamu nggak bisa ngormatin aku, jangan banyak emeng. Aku marah karena kamu itu gak pernah mikirin aku dan Dini. Udah jangan banyak emeng. Kamu pikir gampang hidup dalam ketakutan kayak gini? Selama kita belum bisa lunasin hutang, kita tuh bakal terus dipukulin. Sertifikat tanah sama tabungan Dini udah habis, Mas. Dan itu Nanti aku lunasin. Mas. Terus gimana sama hidup kita sekarang, Mas? Orang-orang udah benci sama kita. Apa
Kan udah aku bilang. Jangan berisik. Jangan pukul mama lagi. Ampun. Aku bisa membantumu menjadi kaya raya. Kenapa nggak Wina aja yang ngelakuin pesugihan? Jadi kan aku nggak perlu nyerahin diri ke kodok itu. Ikut aku. Mau kemana? Ikut aku. Enggak, aku nggak mau ikut kamu. Dengerin. Kalau misalnya kamu nggak mau ikut aku, ini aku sakitin. Mau? Iya, aku ikut kamu. Dini masuk. Masuk. Ikut aku. Ayo. Dokumen yang saya kirim ini dokumen adopsi anak. Mungkin dokumen ini bisa memperjelas semuanya. Coba kamu lihat. Di situ ada surat adopsi dan juga foto-foto kamu saat kecil. Jadi selama ini aku bukan anaknya ibu. Aini anak adopsi. Apa sih? Kok nggak kedengeran jelas? Iya, sama aku juga nggak dengar apa-apa. Ini mereka ngomongnya bisik-bisik apa gimana sih? Kok aku ngerasa kayak ada yang ngawasin aku ya? Apa jangan-jangan mereka ngikutin aku? Ampun, sih kita ketahuan. Gimana sih? Tapi kayaknya Aini mencurigai. Kalau kita ada di sini, Gimana kalau kita ketahuan? Ngapain aja. Jadi kalian di sini tuh, ngupingin aku ya dari sini, pinter banget. Kalian ngikutin kita. Orang lagi nyambut-nyambutin ini udah mulai berantakan ya? Ay, bukan gitu, Ay. Kita bukan maksud ngikutin kamu atau mau nguping-nguping gitu, Ay. Maaf banget. Cuman ya kita semua khawatir sama kamu, Ay. Sebenarnya Maya sih yang ngajak kita kesini. Maksudnya Fahri, Maya juga khawatir banget sama kamu. Semenjak kamu terima paket aneh itu, ya kami kan takut kamu kenapa-napa, Ay. Iya, keputusan bersama. Lagian juga kita tadi nggak dengar kamu ngomong apa sih? Ngomong bisik-bisik kayak gitu, kita mana tahu. Harusnya aku nggak marah sih, karena mereka nggak ada maksud lain selain jagain aku. Ya lebih baik aku harus ceritain semua ke mereka. Seenggaknya aku juga nggak ngerasa sendirian. Ayo. Aduh, Mas, ngapain sih kamu bawa aku ke sini? Udah, diam. Jangan berisik, ikut aja. Ayo, cepat. Mas. Mau ngapain bawa aku ke sini, Mas? Diam. Astagfirullahaladzim. Mas, itu apa, Mas? Dengar. Dia yang akan menolong kita. Kamu hanya butuh buat perjanjian sama dia. Enggak, Mas. Enggak. Kamu ini enggak waras ya. Itu kan siluman. Enggak. Kalau kamu nggak mau, kita akan mati miskin. Dengan kekuatan dia, hidup kita akan berubah jadi kaya, jadi mewah. Batu pun bisa jadi emas. Ikutin aku ya. Kamu mau digebukin terus sama tukang pukul Bu Pita? Kamu nggak kasihan sama Dini? Nggak kasihan? Pelihara aku
turuti semua kemauanku, maka aku beri kau kekayaan. Ikuti saja. Ikuti arahannya. Enggak, Mas, aku nggak mau. Enggak, itu saja. Lebih serem mana? Sama tukang pukul Bu Pita. Kamu harus mikirin keselamatannya Dini. Kamu jangan egois, ya. Jangan egois. Ulurin tangan kamu. Ulurin. Sekarang. Akhirnya aku berhasil memperdaya Wina untuk ikut pesugihan. Aku bisa nikmatin kekayaan tanpa harus berusaha payah menuruti kemauan si siluman kodok itu. Ingat, jangan tidur. Kamu harus temenin dia semalaman. Kodok itu akan mengerami batu-batu yang sudah kita siapin dan menjadikan emas. Ma, Mama, aku mimpi buruk. Temenin aku tidur, Ma. Dini? Mama. Ma. Sayang. Kamu tidur di kamar sendiri dulu ya. Temenin aku tidur sebentar aja. Aku takut mimpi serem. Itu paling cuma mimpi doang. Ya. Dini, masuk kamar. Jangan ganggu mama kamu. Aku sama Mama. Jangan manja, tidur sendiri. Maafin Mama ya, Nak. Rasa kagak ada angin. Tapi kenapa tuh pohon-pohon tadi pada bergerak begitu? Gue beri ada demit nih. Dah. Atau siluman. Dan udah jangan dibahas. Insya Allah malam ini aman-aman aja. Ya beneran, emang gak berasa nih. Dan, udah, baca doa aja, ya. Biar semuanya aman kan? Enggak. Deg-degan gitu loh. Iya, soalnya di feeling gue nih, kali ini kagak main-main nih. Gue ngerasa ada yang kagak beres di sini. Ya, setiap ronda juga ngerasa gitu. Gue cek dulu ya. Takutnya bukan setan, tapi rampok. Mau ngapain, Dan? Dani? Udah, nggak apa-apa, Lik. Dan tapi cepetan ya, jangan lama-lama. Kita masih harus ngecek jalanan lain juga. Ini juga udah jam berapa, Dan? Ini lengket-lengket. Dan turun Dan, berat Dan, kagak mau gue. Ya Allah Dan, itu kan kodoknya juga gak ngapa-ngapain Dan, turun ah. Iya, itu bagian kodoknya kecil banget Dan. Ya udah. Cabut, apaan? Iya, ayo. Kejar. Mas, aku capek banget, Mas. Aku haus banget. Mas, aku gak mau lagi kayak gini, Mas. Aku gak mau. Emas. Beneran emas. Aku bisa bebas ngapain aja. Udah, Mas.
Mas, jangan, Mas. Jangan. Jangan, aku mohon, Mas. Aku mau foya-foya. Enggak, Mas, jangan. Mas. Wina! Keluar kamu, Wina! 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 Keluar kamu! Heh! Jangan sok suka lupa kamu ya. Bu, saya belum bisa lunasin, Bu. Saya minta waktu sedikit lagi ya, Bu. Waktu? Kamu itu sekarang banyak uang loh. Tuh, suami kamu lagi foya-foya di kampung sebelah. Makan-makan, minum-minum, traktir orang. Toko emas mana lagi yang dia rampok? Aku yang disuruh pesugihan, tapi aku sama sekali nggak pernah nikmatin uang itu. Uangnya malah buat foya-foya sama dia. Mas Dalhar bener-bener keterlaluan. Pokoknya saya mau kamu bayar sekarang juga. Bu, tolong Bu. Saya mohon banget sama Ibu. Kasih saya waktu sedikit lagi, Bu. Saya akan lunasin kok, Bu. Oke. Saya kasih waktu kamu seminggu lagi. Tapi ingat, ini untuk yang terakhir kali. Ngerti kamu? Ayo. Bayar. Aku masih nggak nyangka dari kalau ternyata Aini itu bukan anak kandungnya Bu Nurul. Karena Bu Nurul beneran sayang itu sama Aini seperti sayang sama anak kandungnya sendiri. Dan Aini juga kayak gitu. Ya, tapi aku yakin pasti Aini sekarang lagi rapuh-rapuhnya. Tapi dia nggak mau nunjukin aja ke kita. Tapi kan sekarang kita udah fotokopi surat adopsinya. Dan semoga aja ini jadi jalan kita buat bantuin Aini ya. Amin. Dan kalau dari alamatnya sih, ini tempat adopsinya ya? Oh iya, itu kasih ibu. Oh iya bener ya ini, Ri. Iya, udah bener ini. Kita masuk aja ya? Kayaknya kita nunggu Aini aja gak sih? Setidaknya untuk saat ini kita udah tahu lokasinya ada di sini dan emang gak fiktif. Kita harus buru-buru ke donatur kan. Mudah-mudahan setelah ini Aini bisa segera tahu siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa keluarganya. Tunggu Mas. Apa? Kamu kemanain mas-mas itu? Ada aku simpen. Kenapa? Ingat, cuma aku yang boleh pakai emas itu. Kenapa? Aku juga mau pakai, Mas.
Aku mau pakai emas-emas itu buat bayar utang kamu ke Bu Vita. Enak aja, enggak. Aku nggak bakal kasih tahu emas itu di mana sama kamu. Apalagi dikasih ke Bu Vita. Orang pelit kayak gitu. Ya tapi kan Mas. Apa tapi? Mama, Iya sayang. tadi katanya mau ke warung. Oh iya. Yaudah yuk kita ke warung sekarang. Nih, warung. Gimana caranya supaya semua emas itu aku kuasai? Dan Wina sama sekali nggak akan bisa ambil sedikit pun. Untung yang Mama cari ada di warung tadi. Jadi kita nggak perlu cari ke warung lain. Iya sayang. Udah. Bentar. Kenapa, Ma? Mama kenapa? Mama kenapa, Ma? Mama bangun! Tolong! Mama, tolong! Ini Mbak Wina kenapa? Mbak Wina? Mbak! Mbak Wina bangun! Mbak, kita cari bantuan ya. Tolong! Tolong! Sakit, Mas. Sakit. Udah tahu kamu cepet-cepet harus bikin emas. Pakai pingsan di tengah jalan. Tapi seenggaknya kamu kasih aku waktu untuk istirahat, Mas. Aku capek banget. Enak aja istirahat. Kalau kamu istirahat, aku bakal lama dapat emasnya. Tapi emas yang kemarin itu sudah banyak banget. Kalau kamu jual, pasti uangnya banyak. Gak mungkin kamu langsung habisin semuanya kan, Mas? Iya, uangnya udah aku habisin semuanya. Aku buat foya-foya, senang-senang, dan bayar taruhan. Bisa-bisanya kamu habisin semua. Dengar, suka-suka aku. Aku mau habisin kek, nggak mau habisin kek, itu emas aku. Kalau gitu aku gak mau nungguin kodok itu ngeramin batu lagi. Aku gak mau. Mau kemana? Kamu nggak bakal bisa keluar dari kamar ini. Mas, jangan. Mas, buka. Kunci cadangan. Untung aku bawa kunci cadangan sebelum ke warung. Tapi aku harus manfaatin ini. Aku harus ambil beberapa emas batangan buat aku kasih ke Bu Vita. Buat bayar semua utang Mas Dalhar. Tolong, izinkan saya ngambil beberapa batu yang sudah jadi emas untuk keperluan saya sendiri. Kamu bisa mengambil emas ini sekarang. Tapi setelah itu, kamu harus memberikan korban manusia untukku. Korban manusia? Siapa yang harus aku korbani? Bu Vita. Ini emas untuk lunasin semua hutang saya. Dari mana kamu dapat duit beli emas ini?
Atau kamu nyuri di tempat toko emas lain lagi ya? Gak penting ibu tahu saya dapat emas itu dari mana. Yang penting hutang saya lunas. Saya nggak mau ada apa-apa ya dengan emas ini. Kalau saya jual lagi, aman nggak? Ibu nggak usah khawatir. Itu aman kok. Asli. Kurang ajar. Wina berhasil kabur ambil emasku. Panti ini sudah tutup, Mbak, sejak 1 tahun yang lalu, semenjak pemiliknya meninggal dunia. Pak, tapi di depan kan masih ada pelang panti asuhannya. Saya pikir tempatnya masih berjalan. Karena keluarga pemiliknya belum meminta, dan rencananya panti ini akan dialihfungsikan menjadi usaha lain. Saya di sini cuma jaga aja. Anak-anak panti sudah dipindahkan ke tempat lain. Ri, emangnya kamu nggak nanya dulu pas kesini sama Maya? Udah, Lik. Saya juga udah pastiin alamatnya bener. Tapi ya mungkin karena gedungnya masih terawat, jadi saya pikir semuanya masih berjalan. Makasih ya udah nemuin panti ini. Di dalam ada petugas yang lain, Mas, yang tugasnya bersih-bersih. Jadi panti ini terlihat lebih terawat. Hai, maaf ya, kamu jadi sia-sia buat datang ke sini. Enggak, Kori. Sama sekali nggak sia-sia. Justru aku yang makasih karena kamu udah nemuin panti ini. Tapi Pak, maaf kalau saya boleh tanya, masih ada dokumen nggak ya Pak tentang anak-anak yayasan yang pernah tinggal di sini dulu? Sepertinya di dalam masih ada beberapa dokumen. Coba tunggu sebentar ya. Makasih ya Pak. Ampun. Aku itu cuma ngambil beberapa batang aja, Mas. Itu pun buat bayar utang kamu. Utangku? Hah? Aku nggak akan pernah mau bayar apapun ke dia. Kan kamu udah aku bilang, emas itu cuman aku yang boleh gunain, yang lain enggak. Muak sama kamu ya, Mas. Aku muak sama perlakuan kamu. Mulai sekarang aku nggak akan ikutin semua kemauan kamu. Aku udah capek sama kamu. Aku minta cerai. Silakan cerai. Tapi Dini ikut aku. Enggak. Ayah. Aku bener-bener gak tahan sama Mas Dahar. Mending dia aja yang aku kasihin ke siluman kodok itu. Atas nama Aini Ramadhani atau Nurul binti Sulaiman ya? Iya. Tapi di sini tidak terdaftar sebagai anak panti, melainkan sebagai orang tua angkat. Nurul binti Sulaiman itu nama ibu saya, Pak. Saya boleh lihat dokumennya? Boleh, silakan dibaca dulu. Makasih ya. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Nanti kalau sudah selesai baca, silakan taruh di meja. Nanti saya rapikan. Ini foto-foto aku masih kecil. Tapi aneh deh, namanya bukan nama aku. Ratna Manikam Saptarini. Apa jangan-jangan itu nama asli kamu ya? Aku juga nggak tahu, Ri. Tapi di sini nggak ada pernyataan tanda tangannya yang ngisi. Sebenarnya permohonan adopsi aku ini udah disetujuin sama Panti atau belum ya?
Benar-benar pesugihan ini. Belum ada satu hari aku udah mendapatkan batangan emas lagi. Aku bakal kaya. Wina, buka pintunya, Wina. Wina, buka pintunya. Kalau kamu nggak buka pintunya, aku kasih pelajaran kamu. Wina, buka, Wina. Ku bayar janji dengan jiwa laki-laki yang ada di depanmu. Dan semua lunas. Tolong, jangan sakitin aku. Seenggaknya sekarang kamu berguna buat aku, Mas, sekali aja. Yaitu dengan jadi korban. Lah, ini kan sabuknya ayah. Tapi kok berlendir gini? Mama? Ma? Mama? Iya sayang. Ma, ini sabuknya ayah kan? Tapi kok berlendir gitu? Ini kita buang aja. Udah nggak akan dipakai lagi kok. Emang ayah kemana, Ma? Ayah kamu udah nggak bakal pulang lagi sayang. Masuk yuk. Iya, kayak biasa aja deh. Hei, ya gosipnan. Mantep banget pagi-pagi kita mau dikasih asupan gosip begono. Ah, gosip apa romannya? Jadi gini, semalam saya lewat depan rumahnya si Wina. Saya lihat si Dini pegang sabuknya Dalhar. Olo, ada isukan mah aya gosip naon atuh. Emang nate kenapa gitu kalau si Dini teh pegang eta sabuk punya ayahnya sendiri? Bu Yayan, Bu Iput, dengerin dulu sampai selesai. Ibu kayak gak tahu aja, Bu Yayan mau Bu Iput kan begitu emang dari dulu. Kalau di hajatan dikasih mic, tuh penyanyi dangdut juga gak kebagian nyanyi tuh. Emang iya, perlombaan asbun mah gua juara 1. Oh, nih, lihat nih, dia gak sabuknya. Coba aku lihat, Den. Apa maksudnya vision aku barusan? Hai, kenapa, Hai? Nah, ntar aku ceritain. Ini masnya sama yang seperti Dalhar jual ke saya. Setelah saya lihat, sepertinya asli. Untuk harganya kita sesuaikan aja ya, seperti kemarin Mas Dalhar. Ya udah nggak apa-apa Pak, samain aja. Oke. Oh ya Mbak, ini uangnya boleh dicek dulu. Oke? Oke, pas. Oke, kalau gitu saya izin pamit ya Mbak ya. Terima kasih. Sama-sama.
Sekarang aku bisa nikmatin uang ini. Apa aku buka toko emas aja ya? Iya sayang. Wah, Mama jualan emas. Iya. Uangnya dari mana? Dari ayah. Ayah itu ngabarin mama katanya dia sekarang kerja di luar kota. Terus dia gajian dikirim deh ke mama. Mama jadiin modal aja jualan emas. Wah, kalau gitu Dini bantuin ya? Boleh. Tapi kamu sekolah dulu, ya? Ya udah mah, Dini berangkat dulu ya. Oke. Win, Bu, sekarang jualan emas. Iya, Bu. Silakan dilihat-lihat dulu. Siapa tahu ada yang suka. Kok murah-murah banget sih? Asli nggak nih? Asli dong, Bu. Ibu boleh cek di toko emas lain. Nanti kalau misalkan nggak asli, balik lagi ke sini. Kebetulan aku cari gelang buat kondangan saudara. Aku pilih yang ini deh. Oh, ini? Iya. Iya, ini emang bagus sih, Bu. Bagus banget sih ini. Mewah ya. Iya, silakan. Tapi aku cek dulu ya, asli enggaknya. Nanti aku balik lagi bayar. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, percayalah sama tetangga ini. Ya udah, ini aja. Bu Lili. Iya. Jadi nih, mau beli gelang untuk kondangan. Jadi, tapi saya nggak yakin nih Bu. Makanya saya kesini mau dicek sama Bu Pita. Ini gelang asli atau enggak? Sini, coba saya lihat ya. Ini asli kok, Bu. Beneran? Iya. Berarti bagus dong. Soalnya saya sempat curiga, ini emas harganya murah, Bu. Tapi kan kalau udah dicek sama Bu Pita, saya aman dong. Emangnya Ibu beli emas ini di mana? Di Bu Wina. Hah? Wina? Iya. Itu Bu Wina jual harganya murah banget. Jauh beda sama Bu Pita. Pokoknya jauh deh sama tempat-tempat lainnya. Jadi sekarang Wina malah buka toko emas. Berarti sekarang dia sainganku. Jadi, aku ini anak yang ibu adopsi dari panti asuhan. Hai. Nah ini. Hai. Aku habis bikinin kamu teh. Minum dulu ya. Makasih. Ai. Aku sama Fahri baru nemuin sesuatu. Kalian sebelumnya belum nemu ini kan? Dokumen ini. Untungnya kita udah fotokopi dokumennya. Soalnya takutnya ada apa-apa yang terlewat gitu. Ya udah gimana kalau kita langsung cek aja alamatnya, Ai? Iya. Nanti aja. Maksudnya kita tunda dulu aja, soalnya aku nggak mau kalau urusan yayasan sampai keteteran gara-gara urusan pribadi aku. Gak apa-apa kok. Makasih ya Maya, Pak Hari. Aku juga baru inget, aku ada meeting sama donatur. Aku berangkat dulu ya. Sekalian, aku juga harus ketemu semua orang. Yuk. Hati-hati kalian. Ya. Yaudah.
waktu di lapaknya Dani, sebenarnya kamu bisa ikut vision lagi ya? Aku ngeliat, Lik, ada kodok. Aku ngeliat awalnya kodok itu kecil terus lama-lama jadi besar. Aku nggak ngerti apa artinya. Dan aku juga ngelihat kodok itu di Mbak Wina. Apa maksudnya ya? Wah, bagus banget. Saya mau lihat yang ini Yang dong, mana? Mbak. Oh, yang ini iya, Iya, Bu. Ini yang kalau bagus. juga cocok. Iya. Apalagi kalau ibu beli satu set, ibu pasti kelihatan tambah cantik. Bisa aja dah. Lihat gelangnya tuh. Yang mana bagus ya? banget. Ini ya? Oh, boleh. Yang mana, Bu? Ini kalung ya. Yang ini? Ya. Lu Rin. Benih rame pisan atuh Yen. Ayo sambarkeun. Yen. Buset deh, ugal-ugalan banget lo tiba udah jualan emas aja. Iya, Bu ya. Ih, iya mah roman-roman teh Yen. Siga aya nu mencurigakan gitu. Nggak mungkin aku pakai jawaban sama kayak jawaban aku ke Dini. Mereka bakal curiga kalau aku bilang modal jualan dari Mas Dalhar. Gak ada yang mencurigakan, Bu Iput. Saya itu kebetulan dapat pinjaman modal dari temannya Mas Dalhar. Begono. Iya. Buset. Dipilih aja. Harganya bagus-bagus murah loh. ya. Lumayan murah euy. Gara raya deh Mas Nage. Tah Iput hayang nu eta tah. Lihat gelang yang itu tuh. Ini juga bagus tuh, murah deh itu. Coba dilihat dulu. Coba Yen. Wah, cocok Iya. Yen. Bagus kan? Mas? Wow, ini perhiasannya bagus-bagus banget ya. Harganya murah, Mai. Hayang ngebeli ini Mau dong coba lihat yang kalung itu. Iya. Ini cocok buat kamu. Iya, boleh, boleh, boleh. Tah Iput mana eta tah? Anu beureum, hayang nu beureum. Ini bagus banget kalungnya, lihat deh. Bayang ini saya Mbak. Iya. Iput hayang eta nu beureum. Iya. Eta nu beureum tah. Ini ya. Iya, boleh. Mama. Anak mama udah pulang. Tadi mama beli baju baru buat kamu. Bagus-bagus tahu ini. Kamu cobain ya nanti di kamar. Banyak kan? Makasih, Ma. Iya, sayang. Oh iya, rezeki Mama kan sekarang udah banyak. Gimana kalau kita bikin Jumat berkah? Ya, ngapain kita ngasih makan orang yang dulunya ngehina-hina kita? Enggak, mama nggak mau. Iya udah, Ma. Aku ke kamar dulu ya. Iya, sayang. Kamu sudah mendapatkan banyak emas dariku. Sekarang giliran aku mendapatkan korban darimu. Ya udah, kamu tinggal pilih aja dari orang-orang yang beli emas ke saya. Kayak ada suara kodok. Mas? Mas? Mas, Ada apa? tadi aku dengar ada suara kodok di luar. Coba lihat. Ada nggak? Nggak ada, Mi. Loh, tadi ada loh suaranya. Nggak ada. Bikin malu negara timbang bakwan aja dikantongin. Ih, gua mah mana ketahuan lagi. Yen, padahal eta teh bakwan teh geus diincar ku ibu tuturek di dahar kalah di piholaan eta ku Siti. Lu sih kalah cepet begono. Orang mah langsung hatu kumaha. Kabur aja. Ayo, kabur. Ayo kabur. Ampun. Kok tiba-tiba lampunya kayak gini sih? Tapi kok
enggak. Dayanya kayaknya turun ya apa gimana? Hah? Ya Allah. Apa itu? Suara apa sih? Ih. Jangan. Perasaan tadi ada suara orang. Mama. Iya sayang. Kenapa? Itu, Ma. Oh, kamu masuk ya sayang? Gak apa-apa, masuk aja. Emasnya palsu. Kayaknya ini punya Bu Vita deh. Apa jangan-jangan Bu Vita udah ditelan kodok? Aku harus segera buang tasnya Bu Vita sebelum orang-orang curiga kenapa tasnya ada di sini. Ibu-ibu, semalam dengar-dengar banyak warga yang diteror siluman kodok ya? Orang kate mak dirodok entu teror. Kita juga diteror sama siluman kodok entu. Waktu kita habis pulang pengajian begono. Emang kacida pisan eta teh nya siluman kodok teh neror kita, hampir aja kita teh celaka semalamnya Yen. Makanya Bu Enda sama suaminya juga tiba-tiba menghilang Bu, kata Bu Elin. Terus di rumahnya banyak lendir yang aneh gitu. Beneran aku bener-bener dengar suaranya tuh kencang banget tapi dari luar. Terus pas aku ngintip keluar jendela yang nggak ada, suaranya malah pindah ke dalam dan makin kencang. Kamu diteror sama sosok kodok itu juga, Mai? Juga. Bukan aku doang yang diteror. Bu Yayan, Bu Iput, dan beberapa warga lain juga udah ngalamin teror kodok ini. Bahkan ada beberapa warga yang ngilang terus di rumahnya tiba-tiba ditemuin lendir. Kayaknya warga juga diteror sama sosok yang sama deh. Kalau gitu kita harus cari tahu sih. Kita nggak bisa tinggal diem aja. Kita harus lenyapkan sosok kodok itu atau apapun makhluknya sebenarnya. Jangan sampai ada warga lain yang jadi korban lagi. Mau ngapain lagi sih kamu kesini? Kasih aku korban lagi. Kan sudah saya bilang, ambil aja dari orang-orang yang beli emas ke saya. Kamu tinggal pilih. Kenapa kamu jadi makin sering minta korban sih? Karena aku lapar. Orang-orang itu nggak bisa bikin aku kenyang. Aku mau anakmu saja sebagai korbannya. Kamu boleh pilih siapa aja tapi asal jangan anak saya. Aku mau cepat. Kamu harus bantu aku. Iya, ya udah iya, saya bantu kamu. Nah,
Sayang, Mama ngomong sama siapa? Ayah udah pulang? Enggak. Mama nggak ngobrol sama siapa-siapa. Paling kamu salah denger. Dini nanti malam mau ke pengajian. Mama mau ikut gak? Oh, enggak sayang. Nanti malam Mama mau istirahat. Capek banget soalnya. Ya udah mah. Naon eta teh ngagurumung di dinya? Ngapain tuh orang pada ngumpul di situ? Lu pada ngapain ngumpul di mari? Lihat aja tuh. Naon eta teh lo balendir gitu di atas teh? Kan emang dari tadi ada di situ. Ini ngapa juga tumben-tumbenan Bu Pita belum buka tokonya? Tahu nih. Coba dicek atuh Yan. Kagak ada Bu Yeyen, dari tadi juga kita udah coba gedor. Kagak ngomong, mana gua tahu. Ini mah ya, kalau kata gue nih jangan-jangan nih Bu Pita nih udah jadi korbannya dedemit kodok Bu Gono. Bisa jadi kamu teh ya. Untung aja kita ketemu dulu di sini. Jadi kita bertiga ini hukumannya Wina. Sebabnya Warkamsi udah curiga sama si Wina. Abis beli emas di tempat dia, terus diteror sama dedemit kodok raksasa itu. Bu Pita aja, apa sekarang hilang. Yang diketemuin cuma tasnya doang tuh belepotan lendir. Bener pisan atau eta teh nya. Semua orang juga tahu gitu kalau musuh Bu Pita teh cuman si Wina. Jadi udah pasti atuh dia pelakuna. Kenapa kamu jadi makin sering minta korban sih? Mama ngomong sama siapa ya? Mas. Sayang. Kamu nggak usah takut ya. Karena anakmu sudah melihatku, jadi sekalian aja aku makan. Aku sudah sangat lapar. Lari, Nas! Lari! Tolong! Kamu kenapa? Ada apa? Dalam ada siluman kodok. Tuh, kodok. Bokatnya juga apa? Mama bersekutu sama siluman kodok itu. Kita salah atunya kita mah. Percaya kan? Dasar manusia serakah, penipu. Kamu hanya ingin kekayaan dariku. Mama! Kamu berkhianat. Rasakan akibatnya. Alhamdulillah Mama baik-baik aja. Bener kan? Ternyata selama ini lu yang udah bersekutu sama dedemit kodok raksasa itu. Bener-bener lu mau win. Banyak warga yang udah jadi korban lu. Aku tahu Mama salah. Ibu-ibu tolong maafin Mama saya. Ini dengerin. Kesalahan mama kamu ini besar banget. Sampai sekarang aja banyak warga yang hilang belum ketemu. Termasuk Bu Pita itu jadi korban mak kamu ini. Bener pisan atuh apa yang dibilang Bu Yeyen gitu. Gimana kita teh mau maafin ibu kamu? Soalnya teh udah banyak pisan korbannya. Nya, anu ditumbalkan ku Inung maneh. Udah lu diem, lu pegang ini. Ajarin. Lu tuh ya, bener-bener mesti dikasih pelajaran emang lu. Bu Yeyen, udah. Bu Yeyen, kita bisa selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Kita nggak usah pakai emosi, apalagi ada Dini. Aduh, ini kepala gua udah panas, udah kagak bisa lagi nih pakai cara-cara dingin begono. Lu tutupin makanya biar kagak lihat. Bu Yeyen, Bu Iput udah ya. Dan kalian juga nggak sepantasnya ngomong kayak gitu depan anak-anak. Bu, jangan jadi kompor dong.
Awas, Rik. Hati-hati, Rik. Kita harus berhenti dia nih. Dan awas, Rik. Buset. Wah, awas lu ya. Buset. Dan sini, Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Bu Pita, Bang Dahar, buset keluar semua tuh. Ya Allah. Ayah. Ayah. Ayah bangun. Wina, lu bener-bener mandi rodok lu. Itu laki lu sendiri lu korbanin. Jahat banget lu perempuan ya. Kalian gak berhak menghakimi saya. Kalian juga sama jahatnya sama saya, tahu nggak? Mulut kamu, mulut kalian semua bisa ngebunuh banyak orang. Gua nggak pakai ngorbanin orang. Udah biarin. Mama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini, gue jadi kagak tega sama nih bocah. Gue pergi duluan nih. Kita duluan ya. Jadi pulang dulu ya. Waalaikumsalam. Syukurin tuh si Wina. Sampai sekarang jasadnya nggak ketemu-ketemu. Jahat sih jadi orang. Iya, karma tuh buat dia bersekutu dengan makhluk gaib sih. Ini semua gara-gara kamu, Dini. Pasti ibu kamu ngelakuin ini semua supaya hidup kamu tuh nggak susah. Bener. Ibu, mama nggak jangan hati mendidik. Ya, anak kecil dia belum tahu apa-apa dan dia nggak ngerti apa-apa. Masa didengerin ya. Udah kamu jangan dengerin omongan orang-orang ya. Iya, Kak. Yuk, jadi yuk. Azim. Jadi nggak usah sedih. Aku ngerti kok. Mama aku emang salah ngelakuin hal musyrik. Aku cuma sedih aja, aku nggak ada siapa-siapa lagi. Anak cantik gak boleh nangis. Masa nangis sih cantik-cantik kayak gini? Jangan sedih lagi ya. Jadi nggak usah khawatir karena ada kakak Aini, kakak Maya, sama kakak Malik yang bakal jadi temennya Dini. Nanti kakak Aini bakal ngurusin tempat tinggalnya di sini dia ya, Ran. Yuk. Yuk, lihat dulu yuk rumah barunya Dini yuk. Aini, ayo pulang nak. Aini, ayo pulang nak.